Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu 'azza wa jalla, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allahu 'azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Jemaah rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, kita tidak melupakan syukur kepada Allah atas kesempatan yang berbahagia ini, di mana kita masih diberi umur, kekuatan dan
kekuatan untuk menghadiri undangannya. Semoga dengan kehadiran kita di tempat yang mulia ini dan disertai rasa syukur tersebut, kita mendapat ridhonya dan amalan kita ini menjadi tambahan bekal untuk menghadapnya. Tak lupa salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para istri beliau, sahabat dan semua pengikut beliau hingga hari kiamat. Di kesempatan yang mulia ini kita tekadkan pada diri kita masing-masing untuk selalu menjaga iman dan takwa. Kita sadari dengan sesungguhnya bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan pasti dibalas Allah, sehingga kita akan selalu berhati-hati dalam setiap gerak dan langkah. Jemaah Jumat rahimakumullah, saat kita meninggal nanti, kita diantar oleh keluarga dan harta kita. Namun yang akan tetap bersama kita, menemani kita di alam kubur adalah amal soleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatba'ul mayyita salasa fayarji'ufna ni wa yabqa wahid yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Ada 3 hal yang akan mengikuti mayit, yang 2 kembali sedangkan yang 1 tetap bersamanya. Yang akan mengikutinya adalah keluarga, harta dan amalannya. Keluarga dan hartanya akan kembali sedangkan amalannya tetap bersamanya. Hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik. Orang yang beriman mendapat kelapangan setelah berhasil menjawab pertanyaan malaikat di dalam kubur. Dia didatangi sosok lelaki yang berwajah rupawan, berpakaian indah dan beraroma wangi. Lelaki tersebut berkata, "Bergembiralah dengan hal yang menggembirakanmu. Ini adalah hari yang dijanjikan kepadamu." Orang beriman yang sudah meninggal dan berada di dalam kubur tersebut bertanya, "Man anta?" Fawajhukal wajhu yaji'u bil khair. Siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang datang dengan membawa kebaikan. Sosok lelaki yang tampan tersebut menjawab, "Ana amaluka sholihah." Aku adalah amal solehmu. Hadis riwayat Ahmad. Jemaah Jumat rahimakumullah, tentu kita sangat berharap menikmati buah amal soleh kita di dunia. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana suatu amalan dinilai sebagai amal soleh? Jangan sampai seorang yang sudah banyak beramal tetapi amalnya tidak ternilai sebagai amal soleh. Jangan sampai seorang telah bersusah payah beramal tetapi amalnya tertolak. Apa syarat diterimanya amal? Kapan suatu amalan tersebut amal soleh? Setidaknya ada 3 syarat suatu amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 keadaan yang membuat suatu amalan ternilai sebagai amal soleh. Yang pertama, dilandasi oleh akidah yang benar. Yang kedua, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, amalan tersebut harus dilandasi akidah yang benar. Sebagai contoh, orang tidak beriman secara benar terhadap takdir, amalannya tertolak. Sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani dikenal sebagai ahli baca Al-Quran dan dianggap berilmu, tetapi dia mengingkari takdir. Abdullah bin Umar menjawab, "Seandainya salah seorang dari mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, kemudian menginfakkannya, Allah tak akan menerimanya hingga dia beriman terhadap takdir." Hadis riwayat Muslim. Akidah tidak benar, yaitu ingkar terhadap takdir, menyebabkan amalan seorang tidak diterima. Jadi jika akidah seseorang tidak benar, amalannya tidak menjadi amal soleh. Karena orang itu sangat penting. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk selalu mengkaji akidah yang benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Pelajarilah akidah yang benar
dan jangan pernah jemu untuk mempelajarinya, sebab subhat-subhat merongrong akidah yang lurus selalu bermunculan. Jangan mengambil ilmu kecuali dari orang-orang yang jelas kebaikan akidahnya dan manhajnya. Selanjutnya berdoalah, meminta pertolongan dan taufik kepada Allah. Kemudian syarat yang kedua agar suatu amalan ternilai sebagai amal soleh adalah ikhlas karena Allah. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dan mengikhlas amalannya. Jika seorang tidak ikhlas dalam amalannya tersebut sia-sia, tidak berpahala. Contoh orang yang adalah orang yang riya, yaitu beramal agar dipuji, amalnya tidak diterima oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wa bataghiya bihi wajhuhu." Sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amalan kecuali amalan yang dilakukan dengan ikhlas dan mengharap ridha Allah. Demikianlah khutbah pertama khatib sampaikan. Semoga menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawliha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah rahimakumullah. Syarat yang ketiga agar suatu amalan ternilai sebagai amal soleh sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Janganlah kita beribadah kepada Allah kecuali berdasarkan petunjuk dan contoh dari Rasulullah SAW. Apabila seorang beribadah kepada Allah tanpa mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW, ia akan tersesat. Amalan yang tidak sesuai dengan bimbingan Nabi tersebut tertolak. Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddu." Barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak ada perintah atau tuntunannya dari kami, ia tertolak. Hadis riwayat Muslim. Dalam redaksi hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hada ma laisa fihi fahuwa raddu." Barang siapa mengada-adakan dalam agama kami ini sesuatu yang tidak ada perintahnya dari kami, ia tertolak. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Demikianlah khutbah singkat yang khatib sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi rahmat, taufik dan pertolongan kepada segenap kaum muslimin agar mereka bisa mempersembahkan kepada Allah amal soleh yang diridhoinya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qim salat.